iman percaya kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan pun akan memberikan rancangan yang terindah atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau memuji dan menyembah Engkau saat ini Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Biarlah setiap alam semesta ini akan memuliakan nama-Mu Tuhan, akan menyembah Engkau. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Serukan dosana. Mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan memuji menyembah Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kau yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Tidak ada satu nama pun yang lebih besar dari Engkau Tuhan. Setiap yang ada di bumi dan semua makhluk akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita akan serukan Hosana bagi Tuhan. Hosana, Hosana,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada saat ini Tuhan telah siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Tuhan akan hadir tengah-tengah kami. Tuhan akan siapkan suatu pembaruan hidup atas kami Tuhan. Ketika kami berbeban berat, Tuhan pun akan lepaskan beban itu Tuhan. Dan kami pulang akan membawa satu pembaruan hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini seru doa kami Tuhan. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh pada saat ini disatukan di tempat kudus Tuhan. Ini karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang baik bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak lupa pada saat ini kami juga mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu yang merayakan. Kiranya damai sejahtera, kebahagiaan, kesejahteraan senantiasa bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita semua yang ada di tempat ini juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara. Matius 11 ayat yang ke-28 katakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aduh, belepotan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan Tuhan janjikan itu kepada kita sekalian. Tuhan akan bebaskan itu semua dan kita akan disegarkan oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersuka cita pada saat ini. Segarkanlah jiwaku. Kami mengucap syukur Tuhan karena perbuatan-Mu yang besar dan kekuatan-Mu yang dahsyat pada kami Tuhan. Dan ketika kami berbeban berat, Tuhan akan bebaskan itu semua. Haleluya. Dahsyat Tuhan, kekuatan-Mu dahsyat, aliran Roh Kudus-Mu, itulah yang ku damai. Sebab Kau penolongku Tuhan, sebab Kau penolongku. Segarkan jiwaku selalu, puaskanlah dahaga hatiku. Haleluya. Segarkanlah jiwaku selalu, berkaryalah dalamku lebih dan lebih lagi.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita dalam beban berat, mari kita datang pada Tuhan, dan Tuhan akan segarkan jiwa kita. Kekuatanmu besar, kekuatanmu dahsyat, aliran Roh Kudus-Mu, itulah yang ku jemaat saja yang akan pujikan, segarkanlah jiwaku. Jiwaku selalu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, segarkanlah jiwaku. segarkanlah jiwaku selalu, puaskanlah dahaga hatiku, segarkanlah jiwaku selalu, berkaryalah dalamku lebih dan lebih lagi. Haleluya, sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, kita pada saat ini boleh disegarkan. Dan kami yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Seberapa besar Bapak Ibu Saudara yakin pada saat ini akan diberkati Tuhan? Puji nama Tuhan. Mari kita akan terus memuliakan nama Tuhan dengan satu iman percaya kita bahwa kita akan diberkati. Aku diberkati. Mari kita akan pujikan. Bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah lalu dalam kehidupan kita, dan kita harus yakin dan percaya bahwa kebajikan tersedia bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi kita. Mari dengan iman percaya kita katakan, aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi
alasanku. Mari kita sorakan, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Berkat aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi sempurna anugerah. Silakan Bapak Ibu Saudara katakan dengan iman, aku diberkati. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita diberkati oleh Tuhan, mungkin kita akan sangat mudah mengatakan puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetapi bagaimana kalau kita belum mengalami mujizat itu? Apakah kita masih senantiasa bersandar pada Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan senantiasa taat dan setia. Saya yakin dan percaya mujizat berlaku bagi kita sekalian. Ketika orang lain mengalami mujizat itu, kita pun akan mengalami hal yang sama. Karena semuanya itu berkat kemurahan Tuhan, dan Tuhan janjikan itu kepada kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara bangkitkan iman percaya kita bahwa kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi atas hidup kita.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya kemurahan-Mu. Terima kasih Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
berkat kemurahan-Mu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang hebat, yang bahkan seringkali setiap pribadi mengalami sesuatu yang membuat kami menyadari benar bahwa kasih-Mu tiada cara. Engkau nyatakan dari waktu ke waktu, Engkau nyatakan bahkan di luar nalar kami. Kau tunjukkan akan kasih setia-Mu yang hebat itu Tuhan. Kali ini kami juga berkata terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang luar biasa. Sadarkan setiap pribadi kami untuk senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan dengan perkataan dan pernyataan yang Tuhan rindu, untuk supaya setiap kami bisa menangkap dan menghidupi apa yang Tuhan ingin ajarkan. Sebab sungguh kami tahu Engkau merindukan untuk setiap pribadi merasa akan hadirat-Mu. Biar dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu akan mengubah pola pikir dan respon hati kami dalam segala hal dan dalam segala sesuatu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya merenungkan apa yang Tuhan rindu untuk setiap kita, hidup dalam kasih Tuhan dengan kesadaran penuh. Kalau beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang mendengar suara Tuhan, dan memang belum selesai apa yang saya sampaikan buat saudara, dengan berbagai macam cara Tuhan berbicara kepada Tuhan, kepada kita, kepada umatnya. Nah, saya sebenarnya pengen melanjutkan apa yang saya sampaikan di 2 minggu yang lalu mengenai mendengar suara Tuhan. Tapi tadi malam ada sesuatu yang bergejolak. Sampai istri saya ini berkata, ini sudah malam loh, kok belum tidur? Saya berkata ada sesuatu yang saya mau catat supaya ini menjadi berkat buat setiap kita. Di mana Tuhan itu merindukan akan perjumpaan pribadi kepada masing-masing kita. Saya menyadari ada banyak orang yang kenal Tuhan oleh karena kata orang. Sehingga muncul istilah saya, orang yang kenal Tuhan dari kata orang, itu akan terjadi yang namanya kelirumonisasi, saudara. Terjadi kekeliruan. Karena apa? Ya hanya dengar dari kata orang. Orang hebat seperti Ayub yang dikatakan oleh Alkitab sebagai orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, hatinya takut akan Tuhan, bahkan dia terkenal sebagai orang yang saleh, bukan orang yang salah ya saudara. Saleh sama salah beda dikit, tapi meaningnya berbeda banget. Namanya Ayub tuh begitu saleh sampai masuk dalam hadirat Tuhan.
terkenal dalam dua kerajaan sekaligus, yaitu kerajaan surga yang rajanya adalah Yesus Kristus Tuhan, tapi juga terkenal di kerajaan neraka yang rajanya adalah si iblis. Anda ngerti itu saudara. Sampai Tuhan itu bertanya tatkala dia ketemu, adakan sebuah pertemuan besar dan iblis pun muncul di situ. Ini bahasa saya sendiri yang memang ada dalam Alkitab. Ip gitu saudara. Bingung iblisnya. Ip emangnya ada namanya ip gitu. Dan kemudian tambahi bles gitu saudara ya. Iblis gitu. Oh ya Tuhan gitu. Kamu dari mana? Dari around the world gitu. Dari keliling-keliling dunia. Pernah masuk enggak Kampung Kali Alang? Oh iya, pernah ke situ. Pernah masuk enggak ke BMP? Oh iya, nongol di sana ngelihat juga anak-anak Tuhan situ. Pernah enggak ngelihat di Greenwood? Oh iya, Kampung Hollywood. Oh iya, nongko sawit. Iya gitu. Dan kemudian dia tanya, ngelihat enggak hambaku Ayub? Ada yang namanya Ayub? Oh ada satu di situ. Ya, Pak Ayub itu. Ada hambaku Ayub. Ngelihat enggak hambaku Ayub? Dia orang yang disegani, dia orang yang dihormati, dia orang yang diberkati. Iblisnya langsung nyaut, iya engkau berkati kok, makanya dia takut akan Tuhan. Lalu maksudmu apa? Coba berkatnya diambil gitu. Boleh. Diambil berkatnya. Dalam tempo sehari kekayaannya ludes saudara dengan cara macam-macam. Ada yang kebakaran, dirampok orang, dan kemudian bahkan anak-anaknya juga mati sekaligus gitu saudara ya. Dan kemudian dia berkata, lihat enggak ngaruh dengan hambaku Ayub. Lalu kemudian iya coba tubuhnya disentuh gitu. Ada perlindungan Tuhan, kan dia enggak bisa nyentuh akan Ayub. Dan Tuhan berkata silakanlah disentuh. Menurut saya iblis itu banyak penyakitan saudara. Karena apa? Dia nularin penyakit, disentuh aja langsung blonyo. Tubuhnya itu kena sakit, penyakit, gatal-gatal luar biasa. Nulari saudara, mau enggak ditulari sama iblis? Jangan deket-deket sama dia saudara. Nah itu nulari, waktu disentuh langsung tubuhnya itu penuh dengan bara, gatelnya luar biasa. Gatelin saudara. Dan kemudian ternyata di situ ada sebuah pemrosesan yang Tuhan izinkan. Iblis mereka-rekakan sesuatu yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan layak dipuji dan sebagainya. Tatkala Ayub mengalami seperti itu, apa yang dikatakan oleh istrinya bahkan, Yub, lihat semua telah habis, kamu telah bangkrut, tubuhmu penuh dengan bara. Kutuki Tuhan dan matilah. Ini kejem banget, istri kejem banget itu seperti itu ya. Menurut saya enggak adalah istri yang kejem seperti dia itu. Udah dalam kondisi habis-habisan, usahanya habis, anak-anaknya mati, tubuhnya sendiri hancur seperti itu. Nah istrinya ngomong seperti itu, mungkin belum ditambahi, matilah tak kawin lagi, mungkin itu tambahannya seperti itu. Karena memang sudah berhari-hari, berbulan-bulan, ditafsirkan itu lebih dari 12 bulan dia ngalami sakit seperti itu. Jadi kalau Anda punya sakit dan kemudian masih sakit belum sampai 12 bulan, percayalah kepada Tuhan yang memberikan pengharapan. Si Ayub ini berkata, emangnya yang baik-baik saja yang kita mau terima dari Tuhan, yang buruk enggak. Nah ini kekelirumunisasinya di sini saudara. Dia berpikir bahwa sesuatu yang baik itu pasti dari Tuhan, tapi yang buruk pun itu bersumber dari Tuhan. Itu yang kelirumunisasi. Adakah Tuhan itu memiliki sesuatu yang buruk? Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu punyanya yang baik-baik saja? Angkat tangan. Adakah Yesus itu mengeluarkan sesuatu yang buruk? Nah, ada
kekelirumonisasinya di sini. Saya bersyukur jemaat Tuhan di satelit Manyaran itu nyadar banget bahwa tidak ada sesuatu yang buruk yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adanya adalah sesuatu yang baik. Kalaupun ada sesuatu yang buruk, Tuhan bisa mereka-rekakan sesuatu yang buruk itu menjadi baik. Amin. Sebab itu kerinduan Tuhan, tidak ada sesuatu yang buruk dalam hatinya. Bahkan pikiran Tuhan itu enggak ada sesuatu yang buruk. Kalaupun Anda jatuh dalam dosa itu loh, dia berpikir sebentar lagi dia bertobat. Bahkan dia ketemu dengan Gideon, dia berkata, wah ini orang yang gagah perkasa ini. Dia ngomong, hei Gideon, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Gideon aja seorang yang minderan, orang yang takutan. Dia sedang mengirik gandum di tempat yang berbeda tempatnya karena ketakutan. Dan saudara mengerti, Tuhan itu merancang sesuatu yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang penuh dengan harapan. Kalau sampai ada orang yang tidak punya pengharapan, tidak punya impian, tidak punya cita-cita, Anda mesti ditanyakan dalam diri saudara, aku ini sedang hubungan pribadiku dengan Tuhan atau enggak? Sehingga dari situ saudara akan dievaluasi dan mengizinkan Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam dirimu untuk meng-create sesuatu, membuat Anda punya cita-cita, membuat engkau memiliki pengharapan. Saya punya 2 teman saudara, usianya lebih dari 50 tahun. Dan orang ini setianya luar biasa. Setiap kali ketemu dengan kita, dia cerita, Tuhan telah menyediakan jodoh yang terbaik. Alkitab berkata, manusia tidak baik seorang diri saja. Dia mempercayai, emang benar. Mereka nikah lebih dari 50 tahun dan orang-orang yang 2 orang yang dinikahi, yang maksud saya 2 gadis yang menikah dengan orang ini sangat diberkati. Suaminya juga diberkati luar biasa. Saya berkata memiliki pengharapan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Keyakinan itu yang mesti dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Saudara, ada sebuah kehidupan yang menurut saya naif banget. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang memiliki hati yang saleh, memiliki berkat, mendapatkan berkat-berkat yang hebat. Tetapi ada istilah yang saya sampaikan, mengalami kekeliruan dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena dia mengenal Tuhan dari kata orang. Sehingga menciptakan kekeliruan-kekeliruan dalam benaknya. Sampai tanpa sadar dia mengutuki dirinya sendiri. Saya ingin saudara baca bersama-sama dalam kitab Ayub pasal 42. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Begitu dia ketemu dengan Tuhan, dia langsung mindsetnya, pola pikirnya berubah. Ini yang dikatakan. Ayub 42 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia ketemu dengan Tuhan sendiri. Begitu dia ketemu dengan Tuhan sendiri, langsung perubahan pikiran, perubahan sikap, perubahan respon hati. Ayat yang ke-6, baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kenapa dia menyesal? Menyesali akan pola pikir di masa lampau. Menyesali akan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Menyesali akan niat, akan hatinya. Menyesali akan sikap-sikap perbuatan yang tanpa sadar dia berani menantang Tuhan. Nah disitulah saudara yang saya percaya kerinduan Tuhan itu untuk ketemu dengan Anda dan saya itu memiliki kerinduan yang begitu besar supaya jangan sampai ada yang namanya kelirumonisasi.
Ya, jangan sampai keliru. Satu hari Pak Petrus Agung cerita, beliau sama si Pak Thomas yang seringkali pulang berangkat dari Greenwood ini pergi ke Holy Studium. Karena hari itu memang kita mengundang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dari berbagai macam tempat, bahkan luar negeri. Dan memang ada satu jalur khusus yang kalau mobilnya ada tulisan VIP boleh masuk di situ. Yang lain tidak boleh masuk di situ. Cari parkir di tempat-tempat yang lain. Delalah kersaning Allah itu orang ini pede yang nyetir. Pakai mobil dan kemudian dia tahu ada Pak Petrus Agung di situ. Begitu mau enter pintu masuk, di stop sama satpam. Pak, minta maaf, tidak boleh masuk di sini. Dia buka wajahnya dan kemudian tidak dikenali Pak Thomas. Lalu di sebelahnya Pak Petrus Agung tidak dikenali. Pak, minta maaf, silahkan lewat jalur yang lain. Ini tempat yang khusus. Saya bersyukur punya pemimpin yang rendah hati luar biasa. Dia ngomong, udah nurut aja gitu. Nurut saudara. Begitu nurut, ada pemimpinnya satpam yang lihat, loh Pak Petrus Agung, itu Pak Petrus Agung yang duwe Holy Studium, masuk. Anda ketawa saudara. Kalau Anda adalah satpamnya, kira-kira apa yang terjadi? Langsung merah padam, ya ampun, bosku rata kenali. Anda bisa mengerti saudara, karena tidak mengenal maka terjadi kekeliruan. Menurut saya ini nanti dimaki-maki sama pemimpinnya ini. Dimarahi, kamu ngerti enggak bahwa ini pemimpin kita, dia ini yang punya Holy Studium dan sebagainya. Istri saya lebih cerdas saudara. Saya bawa mobil bersama dengan anak-anak, yang dikenal bukan istri saya, yang dikenal bukan saya, yang dikenal anak saya. Yedida langsung ini, Pak Tri gitu saudara. Jadi saya diizinkan walaupun tidak pakai VIP, diizinkan masuk. Oh anaknya Pak Tri gitu saudara. Masuk, ngomong sama sebelah, kamu ngerti enggak maksudnya? Karena tidak dikenal saudara. Nah kenapa enggak dikenal? Karena tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi. Orang yang tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi, ya dari kata orang. Besok lewat situ lagi, ya enggak dikenal saudara. Karena enggak pernah mengalami perjumpaan pribadi. Pernah salaman dengan Pak Petrus Agung, siapa yang pernah? Aku dengar Pak Agung Martono, beliau itu ketemu dengan Pak Agung, salaman Pak Agung, itu bukan di HS. Di Surabaya, ya hebat saudara ya. Jemaatnya berpuluh-puluh tahun di situ, salaman Pak Petrus Agung enggak pernah saudara. Ketemunya di Surabaya. Tapi bukankah itu yang seringkali kita alami? Susah sekali kan ketemu dengan beliau. Tapi begitu ketemu, salaman, sampai hari ini pun juga Anda akan rasakan beda ya, tangannya itu beda, rasanya itu berbeda. Saya pernah salaman dengan Pak Presiden Soeharto, rasanya itu beda. Empuk-empuk piye ngono saudara. Ya kan? Rasanya berbeda. Walaupun beliau kalau ketemu dengan saya juga lupa. Paling tidak saya coba ingat-ingatin jutaan orang manusia yang ada di Indonesia, belum di luar negeri ya saudara. Jadi cuma saya ngerti. Pernah ketemu dengan beliau, makan bareng dan kemudian kita lakukan banyak hal. Yang sama sampaikan kepada saudara, bagaimana mungkin orang itu tidak pernah ketemu dengan Tuhan dan berkata, aku kenal Tuhan. Bisa enggak? Itu yang dialami oleh Ayub saudara. Sehingga dia mengalami kelirumusasi. Siapa yang sampai hari ini mengalami kelirumusasi dengan Tuhanmu saudara? Hati-hati. Itu sebabnya saya berkata, masing-masing kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemarin sementara teman-teman latihan di sini, saya itu ngobrol dengan suaminya Bu Lena, Pak Widodo. Ngobrol, bagaimana saya ketemu dengan Tuhan. Itu tuh
tanggal 15 Desember 1979, itu tuh roh saya tuh seperti keluar dari tubuh saya dan lihat tubuh saya tidak berdaya. Bahkan mengalami kelepasan, saya lihat gitu sendiri. Hari itu saya menyaksikan seperti sebuah film. Kalau hari itu saya mati, pasti saya masuk neraka. Karena hidupku itu, hubunganku dengan kuasa-kuasa kegelapan itu mengerikan. Sehingga hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku, itu terjadi. Sehingga saya tidak bisa mengenal Tuhan. Tapi saya bersyukur tanpa perencanaan Tuhan itu ketemu. Dia maha hadir, saudara. Tuhan itu maha hadir. Cuma terkadang kita itu tidak menyadari. Sehingga saya berkata, bisakah orang itu kenal Tuhan tanpa ada perjumpaan pribadi? Mungkin bisa, tapi yang gerambiang, saudara. Karena apa? Berdasarkan pengertiannya sendiri. Dia menyebut itu Tuhan. Saya ingat Pak Yusak, dia itu pengen ketemu sama Yesus. Dia berdoa, berpuasa selama 40 hari sampai gondrong dan jenggotan gitu. Dan saya tidak bisa bayangkan orang itu jenggotan, brengosan, rambutnya gondrong. Botak nek rambutnya gondrong kan lucu, saudara ya. Itu kayak si bocah tua nakal wajahnya itu. Dia berkata, kamu tahu hari itu saya ketemu dengan Yesus. Saya pikir itu Yesus. Meta sembah. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, sik. Maksudnya apa? Lihat, perhatikan. Apakah dia ini Yesus? Ternyata penampakan wajah yang mirip Yesus. Suaranya seperti Yesus. Tapi sebenarnya si iblis, saudara. Nah, kan bahaya, saudara. Terjadi kelirumonisasi. Itu sebabnya kita perlu berjumpa dengan Tuhan. Sehingga saya berkata, apakah bisa orang itu mengenal Tuhan hanya dari kata orang? Bisa, tapi seringkali terintimidasi. Bisa, tapi bahasanya ngelantur. Sehingga sudah percaya sama Tuhan, yakin lahir baru, dan kemudian begitu dia kena sakit yang sifatnya pribadi diomongin, kamu pengen sembuh, ada loh alternatif di sana, pakai nama Yesus boleh kok, pakai nama yang lain juga boleh, maka di sana nanti kamu akan diajar, oh kamu orang siapa, orang Kristen, ngomong dalam nama Yesus, sakit penyakit yang ada di dalamku keluar, ada enggak? Ngomong saya misalnya, pernah dengar itu enggak? Bahkan kita sendiri tanpa sadar diseret untuk menduakan Tuhan, sehingga kita mendukakan hati Tuhan. Tuhan ngenes, iki wong ki piye to ki? Karena apa? Tidak terbiasa berbicara pribadi dengan Roh Kudusnya. Sehingga pada saat diarahkan oleh orang tertentu, maka dia berkata, yang penting aku sembuh. Disuruh sama orang tuaku bawa ini, bawa itu, yang penting aku selamat. Karena tidak ada seorang tua pun, tidak ada seorang sahabat pun, tidak ada seorang teman pun yang bisa menyerongkan dan menginginkan akan kebinasaan kita. Hati-hati, saudara. Terjadi kekelirumonisasi yang mengerikan. Sehingga kita tanpa sadar menduakan Tuhan dan ujung-ujungnya mendukakan Tuhan. Bisa terjadi? Itulah sebabnya temui pribadi Tuhan. Yang saya ingin supaya kita belajar bersama-sama, bagaimana caranya kita bisa ketemu dengan Tuhan. Yang pertama, saya perhatikan perjumpaan Tuhan itu tanpa planning. Tanpa planning. Bahkan satu hari Saulus ini sedang melakukan pemburuan. Apa yang diburu? Orang-orang yang hidup dalam jalan Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam jalan Tuhan itu kalau bisa ditangkap dan kemudian mereka dimasukkan ke penjara, kalau bisa di depan matanya dihancurin, dibunuh, dibinasakan.
Karena apa? Beda jalannya. Dia menganggap bahwa hari itu orang yang hidup dalam jalan Tuhan itu adalah orang-orang yang pantas untuk dibinasakan. Layak dibinasakan. Darahnya halal gitu saudara. Itu yang ada di benak Paulus. Anda perhatikan dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita enggak sempat untuk membaca keseluruhan, tapi satu hari kita akan belajar bersama-sama. Pasal 9 dari Kisah Rasul ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, dia itu menerima surat untuk memang mengejar orang yang hidup dalam jalan Tuhan, kalau perlu membinasakan mereka. Dan memang itu adalah tugas yang dipercayakan kepadanya. Pada saat dia pergi ke Damsyik, menuju ke Damsyik, dan disitulah perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi. Dia tidak memplanningkan, dia tidak merencanakan. Menurut saya hati Tuhan itu sudah mongkok gitu. Jengkel, anak-anakku pada dibinasakan. Orang-orang kekasihku pada dipenjara. Ini orang maunya apa, dia nggak ngerti bahwa aku Allah yang maha kuasa. Aku Tuhan di atas segala Tuhan. Aku adalah juru selamat segala makhluk. Hari itu jengkel. Dan kemudian perjumpaan itu yang membuat Saulus jatuh rebah ke tanah. Dan mengalami buta selama 3 hari. Tapi Tuhan tetap sayang. Pergilah ke kota Anu dan kemudian diomongin, ketemu dengan seorang yang namanya Ananias, dan kamu dia akan berbicara apa yang harus kamu lakukan. Bayangin saudara, semua orang yang bersama-sama dengan dia dengar suara itu, tapi tidak melihat. Nah, ada banyak orang kan kesaksiannya kan hanya pribadi. Padahal kumpulan banyak orang, aku ketemu Tuhan, yang lain-lain gak dengar. Kalau Tuhan berbicara selalu ada 2-3 orang saksi yang bersama-sama. Kalau Anda berkata, aku ketemu Tuhan, dan kemudian Tuhan berpesan seperti ini, dan tidak ada saksinya, pertanyaan besar. Ini pikiranmu sendiri, keinginanmu sendiri, atau angan-anganmu sendiri. Dan disebut ketok-ketoken. Kenapa enggak ada saksi? Yesus tatkala dilihat oleh murid-muridnya bersama dengan Musa dan Elia, murid-muridnya menyaksikan. Bukan berkata, tahu kamu, barusan aku ketemu Elia, barusan aku ketemu Musa. Tapi yang bersaksi bukan Yesus, malah murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia. Karena mereka menjadi saksi, 2-3 orang akan menjadi saksi. Saudara perhatikan ini. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, yang pertama perjumpaan dengan Tuhan itu tanpa planning. Bisa enggak tiba-tiba Tuhan ketemu dengan saudara? Menurut saya itu adalah sebuah emergency yang buat kerajaan surga ini orang luar biasa kalau aku jumpai, kalau aku ketemu dengan dia, kalau dia kenal dengan aku, dan dia tahu pribadiku. Sehingga ada orang berkata, nek jahat itu jangan tanggung-tanggung gitu loh. Si Sandine, jangan suam-suam kuku, nek panas-panas, nek dingin-dingin, nek suam-suam kuku, dia dilepehke, dimuntahkan gitu. Jangan pulang langsung memutuskan berbuat jahat saudara. Tiba-tiba Tuhan lupakan, mati masuk neraka, repot. Lebih baik Anda dan saya memiliki sebuah kehidupan yang disebut seperti Ayub disebut oleh Tuhan. Dikenal sebagai orang yang saleh, tanpa salah, takut akan Tuhan, dan senantiasa beribadah kepada Dia. Walaupun peribadatan yang dilakukannya tanpa pengertian. Sebab berdasarkan apa? Kata orang, lumayanlah, yang penting dia itu takut akan Tuhan. Daripada membinasakan, dan mahal harganya saudara.
untuk membayar harga itu nggak gampang. Anda mendengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang hidupnya masa lampaunya buruk, itu prosesnya itu nggak gampang. Sekalipun orang itu pernah ketemu dengan Tuhan, untuk mengubah dari hari ke hari karena sebuah kebiasaan yang berbeda. Saya bersyukur teman-teman Alis itu bercerita bagaimana pentingnya Alis buat mereka. Yang tadinya tidak disiplin, yang tadinya membantah, yang tadinya apa gitu tuh. Dan kemudian selama 3 minggu berturut-turut mengubah hidupnya, nggak gampang. Saya tahu nggak gampang. Karena itu sebuah kebiasaan yang baik harus diulang. Supaya mengubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Disiplin bangun pagi itu luar biasa baiknya. Karena berkatnya jatah Anda tidak ditotol pitik gitu saudara. Ya paling tidak kan orang tua dulu kan ngajarin kayak gitu. Calanang tangi es awan-awan berkatnya ditotol pitik. Cawe dok kok tangi kebluk berkatnya ditotol pitik gitu. Karena memang orang tua kita kan membiasakan bangun pagi, cari Tuhan, baca firman, ketemu dengan pribadinya, ngalami peaceful, damai sejahtera, ngadepi masalah tenang. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ngomong sama sebelahnya, jangan khawatir. Gusti mboten nate sare. Nah, karena Tuhan tidak pernah tidur, ya ketemulah dengan Dia dalam segala hal ya. Yang pertama, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan itu tanpa rencana. Karena Tuhan ngerti akan keadaan umatnya. Ada sebuah kepentingan, bukan hanya kepentingan umat Tuhan, tapi kepentingan kerajaan surga. Yang kedua yang saya temukan adalah ada sebuah kerinduan yang begitu dalam dari Tuhan. Sehingga Anda seringkali nyanyikan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, termasuk anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan su indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kalau Anda ngerti hari depan, kalau Anda ngerti rancangan Tuhan, Anda punya visi, Anda punya mimpi, Anda punya kerinduan akan ada langkah-langkah. Karena Bapa sendiri yang merindukan ketemu dengan setiap kita. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-103 ayat yang ke-13. Pemazmur ini mengungkapkan sesuatu yang hebat. Sehingga dia berkata, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kalau Anda perhatikan bagaimana sikap pemberontakan dari manusia yang adalah debu ini. Kurang ajar banget sebenarnya manusia ini. Kalau Anda lihat dari ayat yang pertama, bagaimana pemazmur itu mengungkapkan bahwa seringkali kita tuh melupakan kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni kesalahan kita, tapi kita itu nggak sadar. Ayatnya yang ketujuh, puji Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Sepanjang hari kemarin kami perjalanan ke Jogja. Kami ke Solo. Jadi saya itu diminta sebelum pandemi, teman saya itu datang ke sini dan kemudian dia berkata, Pak Tri, saya itu punya anak angkat. Kasihan banget, papahnya sudah meninggal, mamanya sudah meninggal, dia nggak punya saudara. Dia tinggal di Solo. Dia punya kerinduan untuk menikah, anaknya ini laki-laki. Dan saya minta tolong ya Pak Tri, untuk nanti kalau dia menikah, mendampingi anak saya. Saya berkata, baik, tidak akan pernah kehilangan berkat untuk berbuat baik kepada setiap orang. Lebih-lebih kepada anak-anak yatim dan anak-anak piatu. Anak yatim piatu. Anda pengen supaya saudara diberkati? Kasihlah anak yatim dan piatu. Saya tidak punya ayah dan ibu lagi, saudara. Tapi saya katakan kepada saudara begini. Dalam perjalanan itu sebenarnya saya bertanya, namanya Eni di Maluku sana. Kira-kira Eni datang enggak? Eni enggak datang. Waduh, lanjut kalau kita ke sana Eniknya enggak datang gimana? Percuma kita datang ke sana gitu dalam hati saya sih. Tapi kemudian istri saya menceritakan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia terima. Tuhan tuh hebat. Lagi pengen durian, tiba-tiba durian datang gitu ya. Lagi pengen rambutan, tiba-tiba rambutan datang. Lagi pengen pisang datang. Ini enggak tahu deh hatinya itu gimana. Hatinya itu begitu dicintai oleh Tuhan. Saya pikir, loh, berkat yang disediakan secara luar biasa. Masa sih kita tidak mau memperhatikan anak yatim piatu ini? Dalam perjalanan itu seperti saya berkata, oke lah kita berangkat. Saya cerita sama istri saya cerita sama anak saya. Yedida ini saya bersyukur tumben-tumbenan gitu saudara. Dia ada waktu yang begitu panjang ikut bersama-sama dengan kami. Lalu dia tanya, Pak, kita ini jane ke tempat siapa? Saya coba cerita. Menurut saya kalau saya cerita dari awal dia mungkin seperti perasaan saya yang berkata enggak usahlah gitu. Teman-teman saya juga tanya sama saya, Tri jane kita kesini tuh ngapain? Saya berkata kita ini memberikan dukungan buat anak yatim piatu. Siapa itu? Anak angkatnya Eni teman kita. Lah Eniknya ora teko. Loh kenapa? Anda pernah lihat dulu datang ke sini badannya gemuk gitu. Kalau jalan ya ampun. Saya coba tidurkan di sekretariat. Dia berkata, Tri, aku nek tidur sini rak sanggup. Untuk jongkok dan berdiri susah. Wah, ya saya ngerti. Lalu udah kita cari hotel yang layak buat mereka. Dan kemudian dia putuskan. Dia kan terengah-engah saudara. Jalan, waduh beratnya luar biasa. Dan memang beliau sedang mengalami sesuatu. Kebetulan juga beliau adalah penasihat di sinodal dia dan sedang ada sebuah pertemuan di Maluku sana. Sehingga dia mengexcuse diri nggak bisa datang. Dan saya ngomong sama teman-teman, saya ngomong sama anak saya, istri saya. Udah pokoknya kita nikmati perjalanan ini. Dan saya cerita kepada mereka, apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang telah disediakan oleh Allah kepada kita. Yang saya mau katakan kepada kita semua adalah tidak akan pernah percuma engkau berbuatan baik. Kenapa? Kalau Anda baca keseluruhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-103, bagaimana dia pengungkapan akan perasaan-perasaannya. Adalah baik, adalah baik, adalah baik, adalah baik. Karena apa? Ada alasan. Dia yang mengampuni kesalahanmu, dia yang menyembuhkan penyakitmu, dia yang menyediakan segala keperluanmu dan sebagainya. Sehingga apa? Dan pernyataan ini dia berkata, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Ngomong sama sebelahnya, kamu tahu kamu anaknya Tuhan?
Jadi alasan itulah maka Anda memiliki keyakinan pasti bisa ketemu dengan Tuhan. Kalau Anda belum pernah ketemu dengan pribadi Tuhan, bahkan tidak pernah merasakan hadirat Tuhan, percaya seperti Bapa yang sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia hadir sehingga engkau berkata, seperti Bapa sayang anaknya. Masa sih tidak ada kerinduan? Bagaimana manusia kita sebagai seorang ayah nggak ngelihat anak-anak kita punya rasa rindu. Istri saya itu setiap hari video call sama cucunya, saudara. Mana Noela, mana Noela, mana Noela. Padahal dia pengen ketemu anaknya, saudara. Cuma anaknya itu nunjuk-nunjuk kayak gitu. Nih lo Noela, nih lo. Dan tidak pernah lupa nih. Nah gitu saudara. Anda tahu tak? Itu. Buat apa? Apa? Maksudnya ke Alfamart Pak, beli minuman gitu. Anak kecil tuh hampir 2 tahun. Kemarin diceritakan, Noel pernah hilang katanya. Hah? Noel hilang? Karena apa? Kan tinggal waktu kalau siang tuh ke tempatnya Bu Agus tuh, orang tuanya Nana. Itu sering harus ditutup, pagarnya harus ditutup. Nah, satu kali dibuka sama salah seorang itu, Osin kalau salah. Itu buka pintu dan kemudian dia lupa nutup. Ini sekecil nih keluar jalan sendiri sampai di tempat depan orang jual bubur itu loh. Di situ ketemu sama iki orang itu apa? Gini. Nari. Ditanya, kamu rumahnya mana? Bisa nunjukin. Untungnya orang dicolong. Nana cerita sama saya, wah Pak kita tuh bingung tuh. Mama cari sana, saya cari sana, sampai kita muter-muter. Lah, ini jual bubur depan situ. Saya ingat belasan tahun yang lalu, si Giver pernah hilang. Umur 2 tahun. Itu sama, waktu tinggal di tempat kakak kita itu yang di Bekasi itu, nyelonong keluar, ketemu sama kakak sepupunya. Itu, ya kakak sepupunya itu mikir, paling pulang. Karena dari eyangnya, ini rumah eyangnya, muter sidik, itu rumahnya kakak saya. Jadi si kakak sepupunya berkata, Giver paling pulang ke rumahnya. Umur 2 tahun dipikir sudah pulang sendiri. Nyelonong pergi pinggir kali. Sambil nari-nari gitu. Wah kita semua bingung muteri di daerah perumahan Bekasi. Sampai ada orang berkata, Bapak cari seorang anak kecil ya? Orangnya gendut ya? Iya. Itu di pinggir kali sana itu, wah mak teratap gitu, bu maknya sopo rasanya kan ketakutan, langsung kita pergi ke situ dan dia masih nari-nari itu, ya ampun, like father, ngalami seperti itu, tapi kata hati-hati loh naiki anak baik itu, ya saya berkata ya pokoknya kita harus jaga benar anak-anak kita ini. Kerinduan Tuhan itu demikian rupa. Dia pengen menemukan anak-anak yang dicintainya. Saya percaya itu juga yang diungkapkan oleh Tuhan mengenai kisah anak yang hilang itu, saudara. Begitu anak si bungsu ini minta jatah warisannya, papahnya itu langsung trouble tuh hatinya. Cuma bagaimana mungkin? Ya sudahlah, karena dia menghendaki toh sudah dewasa pikirnya. Diserahkan tuh harta bendanya yang menjadi hak dia. Diambil, dibuat pesta pora. Menurut saya sejak anak itu melangkahkan kaki keluar dari rumah, papahnya itu hidupnya sudah enggak menentu. Semua usahanya dipercayakan kepada anak sulungnya. Anak sulungnya ndeloi papanya ketop setiap hari.
papa iki stres yo. Bukan stres, tapi hati yang rindu itu tidak bisa diganti dengan harta benda, saudara. Semua usaha milik papanya diserahkan kepada si sulung. Dia menanti-nanti, setiap hari dia berjaga-jaga. Kalau anaknya pulang, kalau anaknya ulang. Begitu anaknya jalan, wah menurut saya papa itu gage-gage, dia lari. Dia sambut anaknya, dia peluk anaknya. Karena apa? Anak yang hilang sudah kembali. Anak yang hilang ditemukan lagi. Nah bahasa itu yang tidak dimengerti oleh si sulung. Papa kenapa sih? Bukankah anak itu sudah jahat? Sudah melakukan pelanggaran begini-begini? Karena pada saat itu budaya mereka mengajarkan. Kalau sampai ada anak yang kurang ajar ini, mereka sudah di blacklist. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan nama marga mereka. Sudah disebut hilang. Bahkan para tua-tua mereka memblacklist, mereka tidak izinkan anak ini ketemu dengan papanya. Kurang ajar saudara. Tapi hari itu papanya tidak mengingat itu. Dia lupa terhadap semua yang dilakukan oleh anaknya. Sekalipun dia peluk anaknya, dia perintahkan pegawai-pegawainya. Ambil sepatu yang terbaik, baju yang terbaik, kemudian dikasih berbagai macam, dipulihkan keadaannya. Ngomong sama sebelahnya, tenang, kamu disayang sama Tuhan. Kalau kamu berbuat dosa sejauh timur dari barat, Tuhan akan melupakan pelanggaran-pelanggaranmu. Kalau kamu mau bertobat hari ini. Amin saudara. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Karena dia ingin berjumpa dengan pribadi orang kesayangannya. Seperti seorang bapa yang merindukan anak-anaknya. Yang ketiga saudara. Kenapa kita bisa ketemu dengan Tuhan? Yang ketiga menurut saya bukan hanya yang disebut tanpa rencana. Yang kedua bukan hanya karena kerinduan Bapa kepada anak-anaknya. Tetapi yang ketiga ini penting. Harus dimulai dari kita. Yang saya berkata, kerinduan kita ketemu dengan Tuhan seperti orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang pertama yang diungkapkan di sana seperti pemimpin biduan nyanyian pengajaran yang disempahkan oleh Bani Korah, dikatakan gitu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Siapa yang rindu? Korah saudara. Tahukah saudara tentang Bani Korah ini? Korah ini yang pernah menentang Musa dan Harun. Korah ini yang menyaksikan para ancestornya, para tua-tua, para nenek kakeknya, om, buyut, canggah, udek-udek siwur gitu. Itu menyaksikan dari mata kepala sendiri. Karena mereka berontak kepada pemimpinnya, Musa melakukan sebuah penghakiman. Yuk kita minta penghakiman dari Tuhan. Tuhan kiranya jadi hakim atas kita. Kalau memang kamu yang benar, biar aku mengalami kematian yang tidak nalar seperti kebanyakan orang. Tapi kalau kalian ini yang tidak benar di hadapan Tuhan, kalian akan matinya tidak seperti orang nalar. Tiba-tiba apa yang terjadi? Bumi terbelah jadi dua. Dan anak-anak Korah dari canggah buyut, udek-udek siwur dan sebagainya mati semua. Hanya sisa satu manusia ini. Dan untuk meneruskan akan puaknya. Sehingga orang ini memiliki sebuah kerinduan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu
mengenalmu. Dia berkata, hati yang rindu itu seperti tanah yang kering. Sehingga itu dinyanyikan oleh Robert dan Lea. Dia berkata bahwa seperti rusa yang haus, rindukah aliran sungaimu, begitu tak tahan. Oh, hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh di hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Suatu hari saya ketemu dengan Pak Petrus Agung. Dia menceritakan apa yang beliau lihat di daerah Manyaran yang kita rintis. Beliau berkata, Pak Tri, Anda mesti harus banyak berdoa. Kenapa, Pak? Beliau mengatakan, tahu enggak, di tanah yang dimana Anda membangun, merintis gereja itu seperti tanah yang kering. Mbok grojoki banyu sebanyak-banyaknya itu mak pes hilang. Mau kasih banyu sebanyak-banyaknya itu mak pes hilang. Karena tanah daerah itu tanah yang tandus. Saya dengar gitu, diteguhkan sama teman-teman terutama yang tinggal di Greenwood ini. Ucapan yang disampaikan oleh Pak Yosua, dia berkata, benar Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Petrus Agung. Lihat para anak Tuhan yang tinggal di Greenwood dan sekitarnya, itu tuh mengalami proses. Proses yang pertama-tama adalah proses keuangan. Ada yang bisa bangkit, tapi ada yang bangkrut. Banyak yang bangkrut. Kalau mereka nggak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pada saat Anda merasa kekeringan, tidak ada yang lain yang bisa memenuhi hidupmu. Pribadi Yesus Kristus Tuhan. Bukan kebetulan saudara, hari-hari itu memang kami sedang melakukan peperangan rohani. Dalam peperangan rohani itu sampai saya ngalami mimpi. Salah satu mimpinya itu karena saya masuk ke ke Gua Kreo, dalam siapa yang pernah turun sampai ke Gua Kreo sana. Itu tempatnya kan haleluya banget. Menarik untuk kita nyebur di situ, berenang di situ, airnya bersih, luar biasa. Tapi hati-hati karena tiba-tiba banjir hilang. Tidak ada pertolongan. Tapi saya sampaikan kepada saudara, pada saat mengalami seperti itu, saya sembahyang peperangan rohani, kemudian malamnya kebawa mimpi. Ada pasukan, anehnya tuh karena mungkin saya pernah melihat film Diponegoro, jadi orang-orangnya itu pakai serban-serban kayak itu. Cuma aneh, mereka itu ngejar-ngejar orang-orang termasuk saya saudara. Hari itu saya bangkit berdiri, tidak ada rasa takut sama sekali. Dan berkata, dalam nama Yesus engkau tidak punya hak atas jiwa-jiwa di tempat ini. Waktu saya tunjuk hilang, tunjuk hilang dalam nama Tuhan Yesus. Karena waktu itu hampir setiap hari di jalan turunan Sadeng ini itu terjadi kecelakaan dan tidak sedikit mereka yang mengalami kematian.
Sejak saat itu saudara terjadi perubahan luar biasa. Dan jiwa-jiwa sangat diberkati. Mereka dipulihkan. Dan sampai hari ini saya melihat bagaimana Tuhan itu campur tangan. Yang saya mau sampaikan buat kita semua adalah hari ini mungkin keadaanmu mengalami kering kerontang. Sehingga kadang-kadang orang yang sudah penat, sudah capek seperti itu tidak ada harapan lagi. Bahkan bangun pagi dalam benak pikirannya, paling ya seperti ini. Rutinitas lah. Tidak ada harapan sedikit. Padahal kita ngerti Tuhan itu hadir dan setiap pagi selalu memberikan berkat-berkat yang baru. Amin saudara. Tapi orang yang sudah mengalami rutinitas, paling yang ngono. Mau ketemu lagi mbak mbok itu, ketemu lagi mbak bos itu, ketemu lagi yang mukanya kayak gitu, nyebelin gitu saudara. Kenapa? Ya sudah bertahun-tahun apal. Sehingga Anda terjebak oleh rutinitas. Belum terjadi apa-apa sudah pikir orang ini mesti sehingga lebih baik bohong daripada jujur. Siapa yang pernah ngalami seperti itu? Tanpa sadar itu ngomong kebohongan. Kenapa? Lah nek jujur, ajur, ya kan? Itu lebih baik bohong. Rodok lumayan orang ajur itu sudah. Nah padahal dia sedang menipu diri sendiri. Dia sedang melapisi dengan sesuatu kekebalan dosa. Orang kalau sudah biasa melakukan dosa yang seperti apa langsung kebal saudara. Kalau Anda perhatikan orang yang suka goreng-goreng, kalau ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang baru naruh tempe meh digoreng tuh, siap-siap kabur saudara. Kenapa? Takut kecipratan. Tapi kalau sudah biasa, tangannya dicelup-celup ke ora apa-apa. Benar enggak itu yang terjadi? Karena apa? Tangannya wis kapalen. Enggak peka lagi. Jadi pekok. Kenapa? Ya itu sudah kebal terhadap dosa. Anda yang biasa mengalami seperti itu, Anda tahu. Begitu Anda sudah membiasakan kita untuk hidup bersih, mencium ada orang berbuat dosa aja sampai baunya tengik. Waduh ini ada dosa ini. Kadang-kadang bacin gitu. Rasanya enggak enak. Apalagi melakukan. Baru mak seliweran orang lewat berbuat dosa aja. Ini orang enggak bener nih. Tapi kan kemudian jangan dijambak. Kowe berbuat dosa ya bisa ditapuk saudara. Maksudnya adalah kita itu diberikan kepekaan dengan hal itu. Hadirnya Tuhan Anda akan tahu. Anda akan ketemu dengan Tuhan. Akan membedakan antara mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam hidupmu saudara, biasakan dirimu untuk ketemu Tuhan setiap hari. Miliki harapan yang baru. Semua rutinitas harus disingkirkan. Hari ini roh rutinitas dicabut sampai ke akar-akarnya. Yang setuju katakan amin. Supaya kita memiliki pengharapan yang baru. Sebab sesungguhnya pribadi yang Anda miliki adalah Sang Kreator. Sang Kreator itu memiliki kekreatifan banyak banget. Kalau Anda ketemu dengan orang kreatif, kalau Anda nongkrong dengan orang kreatif, orang itu bahasanya itu selalu baru. Sampai Anda terkesima dan ketularan kekreativitasan. Sampai Anda pulang kemudian pengen melakukan. Ada sebuah perubahan. Amin saudara. Saya berharap Anda mengerti apa yang Tuhan maksudkan ini. Sebab ada sesuatu yang memang dalam bilik kehidupan kita tidak bisa diisi sesuatu yang lain kecuali Tuhan. Ada bilik dalam hidup kita yang setiap hari memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan terus menerus.
Kalau Anda tidak ketemu hari itu, maka rongga yang ada itu akan diisi dengan sesuatu yang mencoba memuaskan diri. Saya nggak nyalahkan orang-orang yang seringkali mengatakan healing yuk, healing yuk, healing yuk. Kenapa? Jiwanya tidak diisi oleh pribadi Tuhan. Kalau orang diisi dengan pribadi Tuhan, dia akan berkata, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Kita hanya menginginkan Tuhan. Setiap hari, setiap saat, dalam segala sesuatu, Anda teriak, Tuhan aku rindu jamahanmu. Tuhan aku rindu akan hadiranmu. Aku rindu akan pribadimu. Aku rindu akan melihat Engkau. Aku rindu hadirmu dalam hidupku. Aku rindu arahanmu. Akan muncul perkataan-perkataan seperti itu. Saya lebih menikmati di ruangan sekretariat. Begitu doa pagi sampai kadang-kadang jam 11 malam aku nongkrong di situ. Kalau tidak lakukan apa-apa. Saya rindu. Cari Tuhan, ketemu dengan pribadinya. Kenapa? Ya pengen aja. Ya ada sesuatu pribadi yang bisa memuaskan aku, saudara. Saya berharap kehausan dan kelaparan akan Tuhan ada dalam hidupmu. Karena apa? Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Amos pasal 8 ayat yang ke-11. Saya ingin kita baca bersama-sama ayat ini. Amos pasal 8 ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita baca Amos pasal 8 ayat yang ke-11. 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Akan terjadi itu. Saya nggak bisa bayangkan orang itu mencari firman Tuhan itu akan terjadi kebingungan. Orang berkata, ini mah khotbah ini wah. Nanti naik besar aja ya khotbahnya ya. Sini. Ini waktu giver waktu kecil tuh kayak gini nih. Iya. Tapi gede-gede kok enggak mau gitu ya saudara ya. Berdiri. Kita doakan giver supaya dia punya hati untuk melayani Tuhan lebih lagi. Akan terjadi saudara, di mana Tuhan mengirimkan. Saudara bayangkan, kalau Tuhan mengirimkan sampai orang itu rasa haus dan lapar. Anda pikir seperti orang yang haus lapar akan makanan. Sebagian seperti itu. Orang yang lapar tuh rasanya gimana sih saudara? Satu hari ada seorang mengkais-kais di tong sampah. Saya perhatikan ini orang itu ngapain. Diam-diam saudara, dia makan. Bahkan ada seorang yang memang taruh di CCTV di tempatnya. Setiap pagi ibu ini menyediakan makanan anjing buat anjingnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Ini orang yang memang homeless, nggak punya rumah. Setiap pagi ternyata ngintik kalau bosnya anjing itu sudah menyediakan makanan dan dipastikan bosnya itu pergi. Tanpa dia menyadari ada CCTV, saudara. Ternyata setiap hari kok anjingku makannya lahap. Dog foodnya habis. Dia mikir, suatu hari curiga dia. Dia pura-pura pergi dan kemudian diintik. Ternyata orang yang makan makanan anjing. Wah, sedih. Sampai orang itu keluar dan kemudian, saudara, bolehkah kita berbicara? Dan ujung-ujungnya memang ibu ini memperhatikan dan memberikan makanan yang selayaknya, yang bukan makanan anjing. Ngomong sama sebelahnya,
Janjiane kowe ngerti apa ora to? Karena banyak orang ya sama-sama denger, tapi yang satu-satu amin. 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 Lalu pulang dicanta sama istrinya. Tadi ning gereja khotbahnya apa? Lucu banget tuh. Apa yang lucu? Sing lucu koyoke kowe kok ngene-ngene terus. Yang tersinggung katakan amin. Akan terjadi, saudara. Orang kelaparan bukan karena makanan. Saudara bisa bayangkan kelaparan akan firman itu kayak apa? Menurut saya termasuk hari-hari ini di mana orang itu bahasa saya, saudara, diiming-imingi. 100.000. Sing siji 50.000. Ya, Fer ya. Tapi milih aku kan gitu, saudara. Enggak mikirin bangsa ini bagaimana. Yang sudah pernah merasakan, jangan katakan amin. Bahaya. Dibeli, saudara. 50.000 untuk 5 tahun. 100.000 untuk 5 tahun. Ngeri, saudara. Berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hidup kita ini berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi." Siapa yang rindu? Engkau setiap saat, setiap ketemu dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Memang perjumpaan kadang-kadang tidak diplanningkan. Yang kedua adalah inisiatif dari Bapa yang rindu. Dan yang ketiga, oleh karena kerinduanmu seperti orang yang rasa lapar, haus akan kebenaran. Biar kita diberkati oleh karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu harus ketemu dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin ajak kita semua nyanyikan pujian seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Ya, itu yang lagu itu yang saya maksudkan, ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagiku.
Yesus, 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 Tuhan Yesus, berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, suatu hari ada job yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Apa bedanya orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat? Kalau orang melihat, dia berkata, bintang kecil di langit yang tinggi. Ada seringkali terjadi kelirumunisasi toh ya. Apa itu? Bintang kecil di langit yang biru. Pernah dengar? Siapa yang nyanyi bintang kecil di langit yang biru? Waktu bintang itu ada, langit gak jadi biru, ya kan? Tapi kita kelirumunisasi, orang ngomong kayak apa, ya langit yang biru. Nah, dalam keliru, ngeyel lagi saudara. Tapi orang yang melihat, dia berkata, bintang kecil di langit yang tinggi. Ada yang lebih parah lagi, dia berkata, bintang kecil katanya di langit yang tinggi, katanya, semuanya katanya. Kenapa? Nggak bisa ngelihat. Pribadi Tuhan itu baik sesungguhnya buat orang-orang yang ketemu dengan pribadinya. Pribadi Tuhan itu dahsyat. Oleh karena orang itu mengalami sendiri apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Pribadi Tuhan itu hebat, bukan kata orang, karena aku sendiri ketemu dengan Dia dan kehebatan kuasanya. Ngomong sama sebelahnya, akan terjadi dalam kehidupanku. Amin. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Kau segalanya. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Saudara, marilah kita tumpangkan tangan kanan di kepala kita masing-masing dan tangan kiri di dada kita masing-masing. Kalau Anda setuju, ikuti doa saya sebagaimana doa yang keluar dari hatimu sendiri. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, aku dipilih, bukan karena aku sempurna. Aku dipilih oleh karena kasih-Nya kepadaku. Aku percaya Dia yang mengurapi aku dengan Roh Kudus-Nya, yang membuat aku senantiasa merindukan hadirat-Nya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, aku cabut segala roh rutinitas. Aku patahkan
semua yang sikapnya tidak memiliki pengharapan. Sebab aku percaya Yesus adalah pengharapanku. Dia adalah cita-cita terbesar dalam hidupku, untuk supaya aku memiliki kehidupan seperti yang Dia miliki. Aku percaya Roh Kudus-Nya yang ada di dalam aku, yang membuat semua itu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sebagaimana kerinduan umat-Mu, hamba minta anugerah-Mu, biarlah Engkau membuat rasa haus dan lapar akan Tuhan senantiasa ada dalam hidupnya. Bukan karena kepepet, bukan karena kepojok, tapi rasa haus dan lapar akan Engkau senantiasa Engkau munculkan dalam batinku. Sebab sesungguhnya ada bilik rongga yang memang hanya diisi oleh Engkau dan hanya bisa dipuaskan dengan hadir-Mu. Biar ini dirasakan oleh umat-Mu. Hamba berdoa mulai hari ini rasa haus dan lapar akan Tuhan senantiasa ada hingga Engkau hadir dan memuaskan pada setiap umat-Mu Tuhan. Sebentar kami juga akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami Nasar. Dan bicaralah Tuhan pada masing-masing kami dengan rasa hormat kami melakukan untuk kemuliaan-Mu dinyatakan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk. Mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan. Baik, kalau tidak ada, mari kita akan berikan persembahan yang terbaik. Saudara, saya ingatkan tanggal 14 jangan sampai ada yang golput. Kerjakan, melakukan untuk memilih, menggunakan hak pilih saudara dengan baik seperti yang Tuhan taruh dalam hati nurani saudara. Di sekolah kita juga akan digunakan untuk TPS, kita bersyukur bisa ambil bagian, dan saya sendiri dapat di RT 2 yang saya percaya kita bisa mengerjakan dengan lebih baik lagi. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena Allah sanggup untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Anugerah Tuhan bagiku. Mari kedangkan tangan kita ke depan. Kita menyerahkan akan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau lihat setiap hati yang dengan sungguh-sungguh ketaatan melakukannya untuk kemuliaan-Mu dinyatakan dengan memberikan persembahan. Dalam ketaatan kami lebih daripada korban apapun, Engkau disukakan, Engkau disenangkan oleh sikap kehidupan umat-Mu ini. Saudara, sekali lagi pulanglah dengan membawa berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang membawa engkau merasa haus dan lapar akan Tuhan senantiasa, dan engkau menyediakan waktu untuk Dia menjumpai pribadimu dan memuaskan kedahagaanmu dan mengenyangkan akan kelaparanmu akan Dia dari sekarang hingga selama-lamanya. Apapun yang kau kerjakan diberkati dan dibuat berhasil dan beruntung
Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, Amin. selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.